Kelas Ilmu Pendidikan Ekonomi. Saya Deni 2487203034. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran inovatif. Kita duduk dulu. Nah, kebetulan saya di sini mengambil mata pelajaran IPS dari kelas 7 SMP yang menjelaskan tentang pengertian IPS itu apa sih, tujuan fungsinya, terus dan untuk permasalahannya yang oke guys, ya cuma itu saja sih yang aku jelaskan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut menonton video atau presentasi yang akan saya sampaikan. Yuk. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian nih? Alhamdulillah luar biasa. Boleh tolong ya? Gerakan aja lagi
Nah, itu sebenarnya sebuah bagian dari kehidupan sosial. Kalau di rumah atau di sekolahan atau di lingkungan kita pasti selalu berhubungan dengan orang lain. Coba ibu tanya, ada nggak di kehidupan? Coba ibu tanya, ada nggak di kehidupan ini? Coba ibu tanya, ada nggak yang hidup sendiri tanpa orang lain? Nggak ada. Nah, betul. Karena hidup itu adalah makhluk sosial. Nah, sebelumnya ibu akan kasih contoh terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kalian tolong saksikan video ini terlebih dahulu. Baik, ibu. berbagai pekerjaan seperti manusia hidup, berinteraksi, kerjasama
Tidak bisa Ibu. Betul, karena kita perlu melihat bagaimana sisi itu sebab IPS bersifat berkaitan. Ibu mohon jawabannya Ibu. Makasih. Makasih selanjutnya ya. Nah, selanjutnya IPS bukan hanya berdiri sendiri, tetapi IPS merupakan gabungan dari beberapa ilmu sosial. Ada yang masih ingat apa aja itu? Ada geografi Ibu. Nah, benar. Geografi itu mempelajari hubungan antara manusia dan alam. Misalnya, mengapa daerah pegunungan dan pantai memiliki mata pencaharian yang berbeda. Kemudian ada sejarah. Sejarah mempelajari peristiwa masa lalu. Dengan belajar sejarah, kita bisa memahami mengapa suatu masalah sosial bisa terjadi sampai sekarang. Kalau sosialisasi, Sosiologi. nah, terus atau sosiologi juga mempelajari hubungan antara interaksi sosial. Contohnya, bagaimana cara manusia bekerja sama, berorganisasi, dan menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir ada ekonomi. Ekonomi mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidup seperti bekerja, berdagang, dan menggunakan uang. Sekarang coba ibu tanya, apakah IPS hanya dipelajari di sekolah saja? Tidak. Karena IPS justru sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika kalian membangun, ketika kalian membantu orang tua di rumah, melihat pedagang di pasar, atau mengikuti kerja bakti di lingkungan, sebenarnya kalian sedang mempelajari IPS itu secara langsung. Lalu, apa tujuan kita belajar IPS? Apakah ada yang tahu? Nah, tujuan IPS itu ada 3 ya. Yang pertama, IPS membekali kalian dengan pengetahuan sosial dasar. Yang kedua, IPS melatih kalian untuk berpikir keras, artinya tidak langsung percaya. Dan yang kedua, IPS melatih kalian untuk berpikir kritis, artinya tidak langsung percaya begitu saja, tetapi mampu menganalisis suatu masalah. Dan yang ketiga, IPS membantu sikap peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan belajar IPS, kalian dihadapkan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, juga memberi contohnya ya, di lingkungan sekitar kita sering terjadi masalah seperti sampah, kemiskinan, dan pengangguran. Dengan IPS, kita tidak hanya mengetahui masalah tersebut, tetapi juga belajar mencari solusinya. Misalnya, untuk masalah sampah, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya, untuk masalah sampah, apa yang bisa kita lakukan sebagai belajar? Membuang sampah. Karena tindakan kecil bisa berdampak besar untuk lingkungan. Jadi, anak-anak, IPS membantu kita memahami kehidupan sosial dan menjadi bagian yang peduli terhadap lingkungan. Nah, sekarang kita diskusikan sebentar, tolong dibagi kelompok sekitar 3 atau 4 orang. Baik Ibu. Ini berapa Ibu? Bisa 3 sama. Iya, ini sebenarnya ada berapa? Ada berapa? Dia mau Ada 12 Bu. Nah, baik anak-anak, tolong dibagi menjadi 2 kelompok ya. Oh iya Ibu, berarti 1 kelompok sama orang? Iya. Sudah belum? Sudah ya. Bye.
Oh, yang nomor 1 bagian si Alia, Arum, Lesa, Yatra, Dia. Ini kita yang di kelompok dua ya. Baik, bagaimana ya? Mohon maaf Ibu, ini pertanyaan. Ini kelompok 1 yang mana ya Bu? Yang bagian kanan Ibu kelompok 1 dan terus yang bagian kiri Ibu kelompok 2 ya. Baik Ibu. Setiap kelompok ada nama pertanyaannya. Waktunya berapa menit? Ibu kasih waktunya 3 menit ya. Bisa. Baik, anak-anak, apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Sudah, Ibu. Kelompok 1. Baik Ibu, jadi hasil dari diskusi kami, Ibu, jadi hasil dari diskusi kami bahwasanya kami membuat ataupun baik Ibu dari hasil diskusi memahami bahwasanya masalah sampah Bu, solusinya yaitu membuang sampah pada tempatnya dan jangan membuang sampah di lokasi sembarangan Ibu. Apakah sudah mendapatkan jawabannya? Sudah Ibu. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 izin menjawab. Jadi yang kita dapat di sini adalah masalah kemiskinan. Jadi sebagai pelajar, sikap yang tepat dalam menyikapi masalah kemiskinan di lingkungan kita adalah dengan peduli dan peka terhadap kondisi sekitar, tidak berbeda-bedakan teman, berbagi sesuai kemampuan dan juga ikut kegiatan sosial di sekolah atau komunitas. Kemudian kita juga memberikan dukungan moral, menyemangati teman-teman atau masyarakat yang sedang berjuang karena kemiskinan bukan alasan untuk kehilangan harapan. Sekian Ibu, terima kasih. Nah, sekarang baik anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Ibu simpulkan pelajaran hari ini. Kita bahwasanya IPS mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat, mulai dari orang manusia, pedagang, sampai bagaimana manusia saling berinteraksi. Kita juga belajar bahwa IPS terdiri dari beberapa jenis seperti geografi, sejarah, sosial, dan ekonomi yang membantu kita memahami kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Ibu kasih PR ya, anak-anak. PR-nya udah kok, cuma tuliskan satu masalah sosial di lingkungan rumah kalian. Bisa. Individu anak. Dikumpulnya kapan Bu? Besok. Maka pada pertemuan berikutnya ya, anak-anak.
itu tadi, kalau misalnya belum paham, kalian jangan kok mencari tahu apapun di aplikasi. Cuma sedikit saja sih itu dalam pikiran aku ya. Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang mengenakan, tolong jangan diambil hati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, yaitu dosen Ibu Siti Afifah dan teman saya yang sudah membantu saya untuk mengetek video ini walaupun